Halo, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pertidaksamaan irasional bagian yang kedua. Nah, dalam pertidaksamaan irasional kali ini kita akan membahas dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu bentuk akar dari fungsi f(x) lebih kecil dari fungsi gx. Lalu yang kedua bentuk akar fungsi f(x) lebih besar dari gx. Nah, baik, kita akan mulai dari bagian yang pertama atau bentuk yang pertama, yaitu akar f(x) lebih kecil dari gx. Nah, bila kita jumpai bentuk seperti ini, ya, kedua-duanya fungsi, salah satunya akar dan ini lebih kecil, maka solusi yang kita gunakan yang pertama yaitu kita ingat bahwa dalam bentuk akar, ya, di sini bentuk akarnya ini ya, akar fungsi f(x), maka yang di dalamnya atau fungsi f(x)-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya, itu. Yang kedua, nah kita apabila memperhatikan bentuk yang ini, ya. Nah, ya, jadi f(x), karena f(x) lebih besar sama dengan 0, tentunya ini positif ya, karena dia lebih besar sama dengan 0, bilangan positif. Tentunya gx, karena ini tandanya lebih kecil, maka di sini juga harus positif. Kenapa tidak negatif? Kalau negatif kan salah, positif kecil dari negatif, berarti gx juga harus positif. Jadi gx nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, yang ketiga yaitu penyelesaiannya dengan mengkuadratkan keduanya. Jadi apabila kita kuadratkan bentuk yang ini, akar dikuadratkan hilang, jadi tinggal f(x), ya, lebih kecil, gx dikuadratkan menjadi gx kuadrat, ya, gx kuadrat. Nah, solusinya untuk bentuk yang ini adalah irisan ketiganya. Jadi solusinya adalah irisan yang pertama kita iriskan dengan yang kedua, ya, kita iriskan dengan yang ketiga. Jadi bagi yang belum tahu, ini lambang irisan ya, lambang seperti N ini atau U terbalik ini, itu lambang dari irisan. Nah, langsung saja kita melihat ke contoh, ya. Di sini contoh yang saya buat adalah akar dari x tambah 5 lebih kecil dari x kurang 1. Maka apabila kita perhatikan bentuk ini sama dengan bentuk yang saya buat, yaitu bentuk akar f(x) lebih kecil dari gx, di mana f(x) itu adalah x tambah 5 ya, kita sesuaikan. Gx-nya adalah x kurang 1. Maka solusinya yang pertama kita tahu bahwa f(x)-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Yang pertama f(x) lebih besar sama dengan 0 atau yang di dalam akar. Karena syarat dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi x ditambah 5 lebih besar sama dengan 0. Kita pindahkan 5-nya, x lebih besar sama dengan positif 5, pindah jadi negatif 5. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, kita tahu kalau bentuknya seperti ini, kalau dia lebih kecil, maka syarat yang kedua, gx-nya harus lebih besar dari 0. Jadi gx-nya di sini x kurang 1, maka x kurang 1 harus lebih besar dari 0. Ya. Jadi pindahkan negatifnya, negatif 1-nya, maka menjadi positif 1. Bagian yang ketiga yaitu kita menyelesaikan bentuk ini dengan mengkuadratkan, ya. Jadi tandanya di sini lebih kecil, maka di sini tetap lebih kecil ya. Kalau di sini nanti ada soalnya ada lebih kecil sama dengan, boleh juga ya. Di sini pasti lebih kecil sama dengan.
Ya, sesuai dia. Nah, selanjutnya ya, langsung saja berarti fx lebih kecil, soalnya lebih kecil dari gx kuadrat. Ya. Atau dikuadratkan, akar dikuadratkan, jadi tinggal x tambah 5 lebih kecil x kurang 1 dikuadratkan. Jadi x tambah 5 kecil x kurang 1 dikuadratkan, hasilnya adalah x kuadrat ya dikurang 2x ditambah 1. X kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Kita pindahkan seluruhnya ke sebelah kanan. Berarti di sini tinggal 0. Ya, karena pindah jadi x kurang 2x tambah 1. Kita pindahkan, berubah tanda, positif x jadi negatif x, positif 5 jadi negatif 5. Jadi 0 lebih kecil dari ya x ku ini ya, tadi lupa saya x kuadrat, di sini x kuadrat min 2x kurang x itu min 3x ya. Positif 1 sejenis nih ya, positif 1 kurang 5 itu negatif 4. Nah, bisa kita pindah posisinya jadi x kuadrat kurang 3x kurang 4 ya. Kalau kita baca dari sini ya, x kuadrat kurang 3x kurang 4 tentunya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Maaf. Jadi kalau kita pindahkan ini, x kuadrat dikurang 3x kurang 4 ya, itu lebih besar dari 0. Jadi tanda ini lebih besar jadinya. Oke, sekarang kita faktorkan. Untuk cara pemfaktoran, yang bagi yang belum tahu boleh di searching saja di internet ya, cara pemfaktoran bentuk kuadrat atau persamaan kuadrat ya. Nah, di sini apabila kita kalikan hasilnya negatif 4 dan apabila kita jumlahkan hasilnya negatif 3, maka bilangan tersebut adalah bilangan negatif 4 dan positif 1 ya, kita isi. Jadi nah, untuk yang ini pembuat nolnya ya. Oke, perhatikan di sini x kuadrat kurang 3x kurang 4 lebih besar dari 0. Jadi kita faktorkan, jadi dikali negatif 4 dijumlah negatif 3, maka yang bisa adalah negatif 4 dan positif 1 ya. Apabila belum tahu untuk pemfaktoran dapat di searching di internet. Nah, langkah selanjutnya ya, kita akan membuat perbedaannya di garis bilangan. Jadi perlu diperhatikan untuk bentuk yang ini, pembuat nolnya adalah, kalau di sini negatif 4 berarti pembuat nolnya adalah positif 4 ya. Kalau di sini x tambah 1 atau positif 1 di sini, pembuat nolnya adalah negatif 1. Oke, sekarang kita buat dalam garis bilangan ya. Yang pertama adalah bilangannya lebih besar dari negatif 5. Jadi negatif 5 kita ibaratkan di sini. Jadi dia lebih besar sama dengan, berarti bulatannya penuh, artinya negatif 5-nya ikut. Lebih besar berarti arahnya ke kanan. Jadi ini dia solusinya untuk yang pertama. Yang bagian yang kedua, bagian kedua lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1, misal di sini kita buatkan 1 ya, karena dia satunya tidak ikut bulatannya ya, lebih besar dari 1. Karena dia satunya tidak ikut, tidak ada sama dengan, berarti bulatannya kosong. Nah, yang selanjutnya pembuat nolnya adalah positif 4 ya, dan positif 1 di sini, negatif 1.
Ya, jadi kebalikannya saja. Ya, kalau di sini negatif 4, berarti pembuat nolnya positif 4. Di sini X tambah 1, pembuat nolnya adalah negatif 1. Jadi kita tuliskan di garis bilangan, kita buat di sini positif 4. Ya, di sini negatif 1. Sesuaikan ya. Jangan pula kita buat di sini negatif satunya ke sini, padahal tadi kita buat skalanya di sini sudah negatif 5. Ya, pasti di bawah negatif 5 itu negatif 1 ya. Di sebelah kanan negatif 5 ya. Negatif 1 ini. Nah, perhatikan kita belum tahu di mana daerah penyelesaian yang ini. Jadi kita uji saja ya. Di antara negatif 1 dan 4 itu ada 0 ya, di sini 0. Jadi kita pilih X-nya 0, 0 kurang 4 negatif 4, 0 tambah 1 1. Jadi negatif 4 kali 1 negatif 4 ya. Berarti di sini bagian yang negatif, sedangkan di sini pasti yang positif. Karena di sini diminta lebih besar dari 0, berarti yang positif. Berarti daerah penyelesaiannya. Nah, perlu kita perhatikan di sini tanda ketidaksamaannya tidak ada sama dengan, berarti bulatannya kosong. Bulatan kosong ya. Artinya dia tidak ikut daerah yang positif ini dan ini. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Nah, ini sebenarnya ke sampingnya masih seterusnya ya. Oke, kita perhatikan sekarang solusinya adalah arsiran yang pertama, kedua, ketiga. Artinya di mana dia ketemu semua ya arsirannya ini. Itulah dia irisan pertama, kedua, ketiga. Jadi di mana arsirannya dia semua ketemu. Berarti kalau kita perhatikan dia bertemu di titik ini ya. Terarsir, terarsir, terarsir. Ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X tadi dalam X ya, di mana X-nya itu dia mulai dari 4 sebelah 4 ke kanan, berarti lebih besar dari 4. Tidak ada sama dengannya karena 4-nya di sini bulatan kosong. Oke, inilah solusinya. Jadi X-nya lebih besar dari 4. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bentuk akar dari fungsi fx lebih besar dari fungsi gx. Nah, perhatikan apabila kita menjumpai bentuk yang seperti ini ya, atau kebalikan dari yang ini sedikit lebih sulit ya. Karena apa? Yang pertama, gx-nya di sini bisa saja positif, bisa saja negatif ya, gx yang di sini. Ya. Kan di sini tentunya sudah pasti positif ya, karena akar itu harus dia positif. Jadi tentunya positif pasti lebih besar dari, bisa saja positif ya, bisa saja itu, bisa saja di sini positif lebih besar dari negatif ya. Atau saya tuliskan kalau di sini positif, ini tentunya sudah positif, sedangkan di sini bisa saja negatif, bisa saja positif ya, kedua-duanya bisa ya, karena positif lebih besar dari negatif, benar, positif lebih besar dari positif, bisa jadi ya, pasti ada dia irisannya. Nah, maka ya, kalau kita perhatikan, nah jika dia positifnya bagian yang positif,
lebih besar dari negatif, ya. Nah, yang ini tentunya, pertama kita tahu bahwa fx harus lebih besar sama dengan 0 karena syaratnya akar yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Lalu yang kedua, ya, karena ini positif lebih besar dari negatif benar, ya, berarti gx-nya harus negatif. Gx harus lebih kecil dari 0, ya. Jadi itu. Nah, sedangkan apabila dia di sini positif sedangkan gx-nya negatif, ya, gx-nya negatif, maaf, gx-nya positif. Nah, ya, ini tentu di sini pasti fx-nya juga lebih besar sama dengan 0, ya. Yang kedua adalah gx-nya lebih besar sama dengan 0, ya. Gx-nya lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, ya, kita kuadratkan, berarti tinggallah fx lebih besar dari gx dikuadratkan. Nah, untuk solusi keseluruhan, ya, ini kita sebutkan bagian yang pertama dan ini bagian yang kedua. Jadi solusinya bagian yang pertama digabung dengan bagian yang kedua, ya. Bagian yang pertama ini, ya, jika gx-nya negatif maka positif lebih besar dari negatif, itu benar, ya. Maka solusinya 1 dan 2 ini, ya. Bagian 1 kita iriskan dengan bagian yang kedua. Nah, sedangkan yang ini, ya, jika gx-nya positif juga, berarti positif lebih besar dari positif, maka ini adalah irisan yang pertama, iris kedua, iris ketiga, ya. Nah, setelah yang bagian pertama dan kedua diperoleh, maka, ya, tentunya bagian pertama digabung bagian kedua, ya. Artinya seluruh gx positif negatif, ya, tadi kalau dia di dalam garis bilangan dia digabungkan, ya. Jadi bagian pertama gabungan, ini lambang gabungan, U seperti U, itu lambangan gabungan. Oke, sekarang kita langsung aja ke contoh. Di sini akar x tambah 2 lebih besar dari x, ya. Nah, bagian yang pertama dulu kita cari. Bagian yang pertama itu ketika gx-nya negatif, berarti nanti x-nya negatif kecil dari 0. Maka yang pertama, ya, bagian yang pertama yaitu
di sini ya, fx-nya lebih besar sama dengan 0. Fx-nya adalah x tambah 2. Jadi x tambah 2 lebih besar sama dengan 0, maka x lebih besar sama dengan positif 2 pindah negatif 2. Oke, selanjutnya tentunya gx lebih kecil dari 0. Gx nya adalah x, jadi x kecil dari 0. Nah, sekarang kita iriskan. Nah, ketika kita iriskan, di sini kita buat negatif 2. Bulatannya penuh, dia lebih besar, berarti arahnya ke kanan. Lalu yang kedua, x-nya misal di sini 0 ya. Tentunya di sini negatif 2 ya. Jadi 0-nya harus kita buat ke kanannya. 0 dia tidak ikut ya, tidak ada sama dengan, di situ lebih kecil, berarti arahnya ke kiri. Maka irisannya yang dia ketemu ya. Nah, irisannya yang saya merah ini ya, jadi irisannya adalah x lebih besar sama dengan negatif 2 dan lebih kecil dari 0 ya. X lebih kecil sama dengan negatif 2 dan X lebih besar sama dengan negatif 2 dan lebih kecil dari 0. Nah, itu bagian yang pertama. Sekarang kita lihat bagian yang kedua ketika gx-nya positif. Bagian yang kedua ketika gx-nya positif ya. Maka ketika gx-nya positif, tentunya ya, gx-nya positif, fx-nya lebih besar sama dengan 0 ya, dan gx-nya lebih besar sama dengan 0. Lalu fx lebih besar dari gx kuadrat. Nah, fx lebih besar sama dengan 0 ini tidak perlu kita tulis karena sudah ada ya tadi di sini ya. Jadi yang perlu kita ambil gx-nya lebih besar sama dengan 0. Gx-nya lebih besar sama dengan 0. Gx-nya adalah x, berarti x lebih besar sama dengan 0 ya. Lalu yang selanjutnya adalah yang ketiga ini ya, atau kita kuadratkan. Akar x tambah 2 dikuadratkan sini ya, x tambah 2 di akar x tambah 2 dikuadratkan itu x tambah 2 lebih besar dari x dikuadratkan. Kita pindahkan yang sebelah kiri ke kanan semua, jadi yang sebelah kiri jadi 0. Di sini x kuadrat pindah positif x jadi negatif x, lalu positif 2 negatif 2. Kita bisa tuliskan juga seperti ini, x kuadrat dikurang x kurang 2. Nah, tentunya bacanya lebih kecil kalau dari sini ya, lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita faktorkan karena ini persamaan ya, fungsi kuadrat, persamaan kuadrat maksudnya ya, dikalikan negatif 2 dijumlahkan negatif 1, berarti itu hasilnya ya negatif 2 dan positif 1 ya, dikalikan negatif 2 dan jumlahkan negatif 1 ya, negatif 2 dan 1. Nah, jadi pembuat nolnya adalah 2 dan 1. Nah, sekarang kita iris tadi yang
ini dia lebih besar sama dengan 0, berarti kalau di sini 0 lebih besar berarti dia ke kanan. 0-nya ikut ya karena ada sama dengannya. Nah, yang bagian yang ini pembuat 0-nya adalah ya, pembuat 0-nya adalah 2 dan negatif 1. Jadi misal di sini 2, di sini negatif 1. Karena dia soalnya tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, berarti dia bulatan kosong. Ya, sekarang kita lihat uji ya untuk melihat daerahnya di mana. Nah, kita uji yang di titik tengah ini antara min 1 2 itu ada 0. Coba kita uji 0. Berarti bagian ini negatif, sedangkan di sini positif. Di sini positif juga. Ya, dia selalu selang-seling ya, positif negatif seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini kecil dari 0 berarti daerah yang diminta yang negatif. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau kita perhatikan irisannya adalah bagian yang ini ya. Ya, dapat kita tuliskan irisan keduanya ini X, dia lebih besar dari 0 ya, jadi daerah yang ini batasnya ini sama ini ya, lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 2. 0-nya ikut karena bulatannya penuh, 2-nya tidak ikut karena bulatannya kosong. Jadi di sini ada sama dengan, di sini tidak. Nah, sekarang solusi ya, solusi keseluruhannya. Bagian yang pertama ini ya diperoleh tadi dan ini. Oke, sekarang kita gabungkan ya. Jadi solusinya bagian yang pertama kita gabungkan dengan bagian yang kedua ya. Bagian pertama gabung dengan bagian yang kedua, maka bagian pertama bisa kita lihat di dalam garis bilangan tadi ya, dia min 2 sampai 0. Di sini min 2, ini tadi min 2 nya ikut, jadi nah inilah ya tadi bagian yang pertama. Sedangkan bagian yang kedua yaitu 0 sampai 2. Di sini 0, di sini 2. 0-nya ikut, 2-nya tidak, bulatan kosong. Ya, 0-nya ikut, 2-nya tidak. Oke. Nah, di sini gabungan ya. Jadi kalau digabung maka gabungannya ini bisa kita tuliskan ya, himpunan penyelesaiannya ya, seluruhnya digabungkan berarti dari min 2 sampai 2 ya. Jadi X di mana X lebih besar sama dengan min 2 dan lebih kecil sama dengan 2.
ya, karena dia digabung. Jadi kalau dia, maaf ya, ini tidak ada sama dengannya. Kalau digabung ini bisa dituliskan seperti ini ya. Penggabungannya ini di sini min 2 dia ikut sampai dia kedua, duanya tidak ikut, kosong ya. Jadi digabung seperti ini. Jadi inilah solusinya. Bisa dituliskan X di mana X lebih besar sama dengan min 2 dan lebih kecil dari 2. Duanya di sini tidak ada sama dengan ya. Ya, tidak ada sama dengan. Oke, sekian mengenai pembelajaran pertidaksamaan irasional ya. Bagian yang kedua yaitu bentuk akar fx lebih kecil sama dengan gx dan bentuk akar fx lebih besar dari gx.